Ya Rabbal Alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah malam ini unggas-unggas pun ikut bertasbih. Kalau kita ngerti bunyi itu, bunyi apa? Mungkin kita akan takjub kepada Allah. Bersyukurnya kita nggak ngerti bunyi itu apa maknanya. Dan saya menduga bunyi itu bermakna Basir buru-buru balik gitu. Sok dikawal ku Mang Weli gitu. Sakalian rek nginjem sepatu jenggot. Anu aya piriwilan teh ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga upaya istiqomah kita di setiap malam Rabu, di kuliah malam menjadikan jalan yang dapat menjadikan sebab kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terampuninya semua dosa-dosa kita, baik yang telah berlalu, yang boleh jadi kini tanpa kita sadari, hari-hari yang kita lewati masih ada kemaksiatan di dalamnya. Semoga Allah mengampuni. Amin. Dan masa yang mendatang semoga Allah selalu membimbing dan selalu menunjukkan kita kepada jalan yang akan menjadikan sebab bertemu dengannya dengan keharmonisan dan cinta kasih sayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang malam ini kita masih diberikan oleh Allah izin hidup di alam semesta ini bareng dengan semesta film. Gitu. Hidup yang kita serang jalani artinya Allah masih mengizinkan tubuh kita untuk dihuni oleh roh, oleh nafas, agar kita meraih apa yang kita cita-citakan, agar kita memperbaiki kesalahan di masa lampau, agar kita meluruskan kembali hal-hal yang boleh jadi sekarang masih bengkok, agar kita untuk mencerahkan jiwa kita yang boleh jadi sementara masih dalam kegelapan, agar kita bertaubat kepada Allah, boleh jadi hari-hari yang kita jalani penuh dengan kelengahan. Maka ini sesuatu yang sangat berharga dan sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Amin. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah satu persatu doa kita dikabulkan. Bahwa yang sendirian segera dijodohkan. Nah, pertama dengan saudara Basir yang sini sudah mulai kulimis lagi. Dan semoga di bulan yang istimewa Muharram, Syahrul Hurum, satu terakhir di antara bulan yang 3 beruntun, semoga semua hajat kita dikabulkan, nah, semua harapan kita diantarkan, dan semoga keluarga kita disakinahkan, anak-anak kita disoleh dan disolihahkan, dan semoga semua urusan kita dimudahkan, dan insya Allah semoga kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan muslim dan bertobat kepada Allah. Amin. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Maka malam ini saya didesak oleh netizen untuk menyampaikan dengan tema Don't Die Before Muslim. Naon saya teh Bapak Abdul Salam teh saya teh. Eta cek Abdul Salam teh perkara maklumun binadin bidarurah terus tegur di luar gitu. Da eta mah perkara maklumun binadin bidarurah gitu.
perkara nu geus maklum teh naon pada apal maklum teh gitu. Gitu. Naon cenah Baroni itu Bang Roni naon cenah? Jangan mati sebelum menjadi Islam Muslim. Ulah waka maut. Jangan mati sebelum kamu menjadi seorang Muslim. Nah, ini pesan Al-Quran ini. Gitu. Yang setiap hari Jumat dibacakan oleh para khotib. Menjadi pesan inti dari aktivitas amal sholat Jumat. Nah, walaupun sebagian mungkin membaca ayat yang berbeda. Silakan dibaca dulu nih ayatnya nih. Surat Ali Imran ayat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Nabi Muhammad. Jadi itu pesan di dalam surah Ali Imran, salah satu surah Madaniyah, surah yang diwahyukan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dan surah ini turun bersamaan dengan datangnya 70 orang pendeta dari Nasrani Najran untuk berdebat dengan Nabi terkait Trinitas dan monoteisme. Dan Allah membimbing Nabi Muhammad SAW dengan surah Ali Imran dalam kurun sekaligus 200 ayat, dari mulai ayat pertama sampai terakhir. Yang salah satu ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat itu seakan mengajari kita tentang tahapan level manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim itu dibunyikan pertama atau terakhir? Terakhir itu. Artinya muslim itu adalah puncak posisi manusia di sisi Allah. Jadi yang pertama, amanu.
beriman. Yang kedua, bertakwa. Nah, yang ketiga dia, ya Muslim. Iman itu sesuatu kondisi di dalam diri atau luar diri? Nah, di dalam diri. Kalau Al-Quran bicara beriman, itu tersirat berilmu. Artinya iman itu harus disebersamai dengan ilmu. Siapa yang dalam dirinya sudah kawin atau bersatu antara iman dan ilmu, maka orang itu tidak bisa menolak akibat dari apa yang terjadi di dalam. Naon? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang itu derajatnya akan bertambah-tambah. Jadi kalau kita menjalani hidup dan tidak kita saksikan dalam diri kita peningkatan derajat sebagaimana yang Allah janjikan di Quran, berarti mesti kita bertanya dan curiga terhadap diri sendiri. Apakah Al-Quran pasti benar atau mungkin bohong? Maka siapa yang setiap hari beraktivitas dari saat ke saat sampai duduk di sini dengan hati yang tak semangat, membawa hati yang mati, hidup Anda bermasalah. Ada problem Anda dengan Tuhan. Sederhana, Anda sedang tidak bersyukur atas hidup yang Allah anugerahkan. Setuju nggak nih? Setuju. Jawab dong. Setuju. Kayak keberatan nih. Kok kayak jalan sendirian? Halo. Ini apakah dengan maman tampan? Woi Pak Haji, ego. Ya Allah. Ya, siapa yang tidak membangkitkan dirinya, hidupmu sedang dalam problem. Oke, Pak Ali? Nah. Jadi iman itu tersirat ilmu. Jadi kalau dalam jiwa siapapun di dalam dirinya kawin bersatu, gitu. Kamu cek Abdul Samad manunggal, apalah istilahnya silahkan, yang kamu sukai aja. Mau bertauhid, mau campur, gitu. Maka orang itu akibatnya tak bisa ditolak. Contoh, kalau saya jatuhkan ini spidol, mungkin jatuh, pasti jatuh. Mau yakin, mau tidak, pasti jatuh. Itulah hukum Allah. Dan dunia membuktikan itu dikarenakan ada hukum gravitasi. Saya tadi tercengang melihat satu tayangan televisi. Di benua utara itu tidak ada arah selain selatan. Jadi kompas itu mati. Semuanya selatan. Mau kemanapun kamu arahkan kompas, semuanya selatan. Padahal itu berada di kutub utara. Jadi bumi ini mengandung misteri. Bahkan ada satu hari di sana, sepanjang hari 24 jam, siang terus menerus. Sampai dikira ada matahari malam. Mata kulin geratong di Cirangot we, cing teh. Jalan-jalan atuh maneh teh. Di gang wae. Ketebalan es sampai 2-3 meter. Ada suku Eskimo di sana.
hirup aya makhluk beruang kutub, aya rusa kutub, aya buah kutub. Tuh. Saya takjub, ya Allah. Pas ulin kali itu Allah. Ada harapan banget pisan pan enten TV tadi. Anggap orang keur merah gitu non bedana. Tinggal bagaimana kamu memanfaatkan daya imajinasi. Mata kata Albert Einstein, imajinasi itu lebih sempurna dibandingkan ilmu. Karena dia bisa menjangkau berbagai hal. Gitu. Sayangnya kita miskin berimajinasi, jeung beda tipis jeung ngalamun jatuh dirinya mah. Bentar. Kalau ini saya bakar, terbakar nggak nih? Anda mau yakin mau tidak kaduruk angker. Begitupun mau tidak mau, orang yang di dalam jiwanya bertemu iman dan ilmu, orang itu akan meningkat terus derajatnya, semakin meninggi. Setiap kali berjumpa dengan orang itu pasti Anda akan terkejut dan kaget. Kenapa levelnya naik terus? Iman tiap pagi itu kenori aing curiga, ada masalah dengan Anda. Tsumma radadnahu asfala safilin, jatuh menjadi makhluk yang rendah, cengeng, lembek, keluh kesah, tidak punya semangat, matanya celong. Setiap ngado panggil teh ngadongengkeun panyakit wae. Gusti. Kamari cangkeng, ayeuna bujur. Isuk ping-ping, minggu hareup beuheung. Asa penyakit jeung penyakit teh faiza farogta pansob. Sering teh tentang herbal jeung herbal. Cobaan mereka tai ucing. Tapi nunggus garing, nunggus kristal. Gitu ya. Itu ada kandungan jojoba oil itu. Ya Allah. Saya Muhammad. Apa itu iman? Pembenaran hati. Artinya hati yang membenarkan kabar yang disampaikan Nabi. Jadi membenarkan itu tidak mesti bertemu. Nah, maka itu harus menggunakan mata ilmu. Muncullah istilah mata pelajaran. Karena mata pelajaran penguasaannya itu akan berbanding lurus dengan mata pencaharian. Mata pencaharian akan berbanding seimbang dengan mata bojokmu, mata pamajikan. Gitu teh. Lamun curalik pamajikan matana cing cirining, saeutik duitna. Kalau majikan jeung matana belok, muka kancing kayak mata cing cirining loba duit tuh dirinya. Maka saya sering berkata, prinsip hidup saya mah sederhana. Keun bae sehat oge, nu penting loba duit. Setuju enggak? Setuju. Bae sehat oge lah. Nu penting loba duit. Baiklah, kenal. Pala gitu. Sayang di level beriman pun hanya sedikit. Jadi Allah menawarkan janji diangkat derajat, orang tidak mau. Buka tuh surat Yusuf 105 106. Dari 104 deh. 104 sampai 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrun lil alamin. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah. Engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka atas seruanmu itu. Al-Quran tiada lain adalah pengajaran bagi semesta alam. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nabi Muhammad SAW dulu saat menyampaikan kabar tentang apa yang diwahyukan oleh Allah, menuduh bahkan bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu mengharapkan imbalan dari apa yang disampaikan itu. Maka Allah membantah itu, bahwa terbukti sampai sekarang pun Nabi Muhammad SAW tidak meminta imbalan apapun. Tidak mesti kita kan bersedekah atas nama Nabi, enggak. Semua kebaikan itu buat kita sendiri. Nah, sebab seruan itu adalah pelajaran bagi semesta alam, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, yang sekarang pun kita lalui setiap hari. Betul? Kalau kita melalui hari, apa yang kita saksikan? Kemacetan, banjir, sampai 10 kilo setengah jam cek weli. Eta mah ti mana ka mana heula wel. Gitu. Da ibu bumi ka dieu mah kosong gede. Gitu. Terus apa lagi? Hiruk pikuk kehidupan. Dan malam hari setiap kita lalui, sayang itu tidak menjadi momen besar dalam hidup manusia kebanyakan, padahal di situ terdapat dengan jelas tanda-tanda kebesaran, keagungan dan keesaan Allah. Nah, mereka berpaling. Padahal peristiwa siang dan malam itu bukan peristiwa yang sederhana. Karena bumi ini berotasi dan bumi berevolusi, akhirnya bumi menjadi gelap. Gitu. Sementara matahari diam di tempat. Akhirnya tempat huni kita sekarang dinamailah malam, lail, gelap. Kenapa gelap? Karena buminya berputar dan perputarannya sangat-sangat dahsyat, tetapi kita tidak pernah merasakan itu. Asa cicing, memang itu memberikan isyarat aslinya bumi itu, alam semesta itu aslinya gelap. Sehingga Allah menciptakan matahari sebagai cahaya. Begitupun tubuh kita aslinya gelap, maka Allah menurunkan cahaya. Nah, orang-orang yang beriman itu oleh Allah diperintah untuk mengambil cahaya itu. Surat Taundah. Surat At-Taghabun ayat 8. Oh, surat ke-4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Allah. Jika demikian halnya, berimanlah kamu kepada Allah, Rasul-Nya, dan cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi berimanlah kepada cahaya yang Allah turunkan. Nah, contoh ini matahari. Di sini ada orang. Janggotan panjang. Mengades nanti. Kalau si orang ini posisi di depan cahaya matahari, akan lahir apa di sini? Sehingga kalau dia arahnya ke sini, dalam arti membelakangi cahaya, maka yang dia dapatkan bayang-bayang. Dia mengejar bayang-bayang yang tidak pernah dia dapatkan. Itulah dunia. Maka Allah mengingatkan orang-orang yang mencari dunia, mereka sedang tertipu dengan fata morgana. Mual benang, nggak akan kena. Tetapi seandainya orang ini arah jalannya ke sini, menghadap cahaya itu, apa yang terjadi? Pintar. Sekolahnya, sekolah, maka bayang-bayang akan mengikutinya. Siapa yang cenderung dengan dunia, itu sebab oleh Allah namanya kafir. Dia tidak akan memperoleh Tuhan, dan dia tidak akan memperoleh apa yang diinginkannya. Semuanya bayang-bayang. Tetapi kalau dia menghadap Tuhan, fa'akim wajhaka lidini hanifah, maka dunia akan mengikutinya. Apa kamu percaya? Jawab dong. Percaya. Gitu dong. Abang tuh briefing heula aing. Jadi kalau dia menghadap kepada Allah, mata di salat setiap kita mengucapkan ini wajahtu, maka Allah akan kau dapatkan, dunia pun akan kau dapatkan. Bahkan dia tidak bisa menolak kepada hukum Allah, mengikutimu. Nah, syaratnya pertama beriman. Saya ulangi lagi, iman itu di dalam diri, di luar diri. Sesuatu yang di dalam itu akan mempengaruhi apa yang di luar. Maka buktinya adalah takwa. Takwa ini bicara perilaku, alias sikap nyata. Sesuatu yang bersifat realistis. Sesuatu yang realistis itu
bisa terjadi jika ada benda, dan benda itu jika mendapatkan energi. HP-mu itu realistis atau bukan? Nah, akan sesuai harapan jikalau ada energi. Baterainya aya, kuotanya aya. Kan aya anu HP-an geuningan sebetulnya. Nah, itu. Gitu. Motor itu materi bukan? Realistis bukan? Akan bergerak kalau dapat energi. Naon? Bahan bakar. Ari awak orang materi lain. Materi akan sesuai tujuan penciptaan Tuhan jika dia punya energi. Understand? Tapi kalau energinya lemah, si tubuh ini tidak akan memancarkan cahaya. Yang ada justru malah sebaliknya. Karena tubuh ini hanya media untuk mentransformasi apa yang di dalam. Tangan ini hanya alat ekspresi, mun ambak leungeun aku mah. Kieu atau kieu? Tuh, ngerti. Moal, ku aing sia. Gering kami teh. Aing cetik. Au! Aing sia teh. Mah mungkin. Ini kan mewakili sini. Ucapan pun mewakili dari dalam. Sayang, kebanyakan orang tidak mau memperhatikan itu. Jadi seseorang ketika berada di sebuah tempat, ruang, dan waktu, apakah yang menggerakkan iman atau bukan, bisa kelihatan. Dari apa? Yang realistis, perilaku. Duduknya orang hidup tidak sama dengan duduknya orang yang mati. Bicara orang yang hatinya hidup tidak sama dengan orang yang hatinya mati. Understand what? Pilih tarik teuing puntennya. Ini sudah sangat sederhana loh. Jadi sayang terlalu, kita kan kebanyakan ngikut tuh takwa. Murok sono kon perintah, dilarangan. Angges pasti dah iman. Cuma yang paling otentik itu realistis perilakumu. Gitu. Nah, puncaknya itu adalah muslim. Ini puncaknya. Apa yang dia lakukan, baik itu melaksanakan perintah, baik itu menjauhi larangan, baik setiap perbuatan yang dia kerjakan, apapun duduknya, berbaringnya, bicara, diamnya, semua yang dia kerjakan betul-betul motifnya demi dan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah, bukan dikarenakan motif yang selain itu. Maka orang-orang kafir di hari kiamat bermimpi ingin jadi seorang muslim. Nah, saudara teh, Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr ayat 2. Rubama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
Allah. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Jadi orang-orang kafir di hari kiamat tidak disebutkan mereka berandai-andai ingin jadi orang yang beriman. Enggak. Tidak perlu mengatakan seandainya dulu aku orang bertakwa, bukan. Tetapi seandainya dulu aku termasuk seorang muslim. Kenapa? Karena mereka menyaksikan betapa dimuliakan mereka di hari kiamat. Dia berandai-andai, saya pun ingin diperlakukan seperti itu. Tetapi itu sebuah perandaian yang mustahil. Nah, oke, itu satu dua ya. Nah, muslim. Maka kenapa demikian? Karena orang-orang muslim itu mereka lah orang-orang yang sadar sudah mendapat petunjuk dari Allah. Orang-orang yang sadar sudah mendapat petunjuk dari Allah, sudah gak bingung lagi. Karena orang yang bingung itu yang belum dapat petunjuk. Yang kemarin itu tuh, yang dolal itu, yang belum bersinar sayanya. Coba lihat tuh, surat Ali Imran 19:20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Untuk Parangga udah diingetin makan ikan dulu. Ya Allah. Padawai. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak diperselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jika mereka mendebat engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang ummi, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah melihat hamba-hambanya. Nah, Nabi Muhammad.
Maka Nabi Muhammad SAW membuktikan apa yang difirmankan Allah terbukti oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh siapapun yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, bahwa saat Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa hijrah, satu di antara peristiwa besar, banyak hal-hal yang terikat dengan Nabi, peristiwa-peristiwa momen-momen penting Nabi yang di situ adalah petunjuk, sayang kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Perang Badar jatuhnya hanya sekedar cerita pada masa lalu. Perang Uhud pun begitu. Demikian pun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sayang hanya terhenti di sejarah pengetahuan saja. Padahal di situ petunjuk yang sangat jelas bahwa tempat hijrah Nabi Muhammad SAW yang di situ ada sebuah kaum namanya kaum Ansor yang sebelumnya terdiri dari Aus dan Khazraj yang selalu berperang. Bahkan perangnya itu sampai 600 tahun yang tidak pernah terjadi sejarah setelah itu. Satu saudara dari turunan kaum Sabah, tetapi mereka karena sebab tertentu yang pasti urusan dunia, mereka berperang dinamai perang Bu'ats 600 tahun lintas generasi, menjadi persaudaraan yang sangat kuat saat datangnya Islam. Artinya Islam itu mengikat dua orang, dua pihak, bahkan dua kelompok yang bermusuhan pun akan menjadi sadar bahwa kita saudara. Aneh hari ini, Islam kok malah menjadi permusuhan? Saya nggak ngerti. Kenapa? Karena itu tempat yang Nabi hijrah kepadanya sebelumnya itu namanya tempat apa? Yastrib. Non Yastrib itu tercela, celaan, sesuatu yang buruk. Nabi datang ke sana, tempat itu diganti dengan Madinah. Apa itu Madinah? Tempat yang di dalamnya orang-orang yang mengamalkan din. Kalau din itu terjadi, sebabnya terpenuhi, maka akibat tak bisa ditolak, al-munawarah. Maka di tempat itu cahaya bersinar. Ya teman, hukum pasti teman. Sehingga flashlight HP Anda, kalau Anda aktifkan nyala tidak? Kalau Anda nggak mau, ya, tunggu saya akan tekan flashlight HP saya, apa flashlight lampu. Tapi orang menghurungnya, hurungnya amat. Rek bek teh hijib naon didinya sok. Mau bisa. Jadi kalau tempat tinggalmu, rumahmu tidak menebarkan cahaya, jujur saja di situ tidak terjadi din. Amalkan din. Sehingga cahaya tidak muncul. Jangan tuntut matahari terbit di tengah malam. Semua ada waktu-waktunya. Yang membuat pada akhirnya di tempat itu yang tadinya gersang, syarat dengan permusuhan, begal, sampai orang-orang nggak mau ke sana, sampai embungin pes kadinya, padahal caranya ormas. Tapi kasebeleun penghunina tuh, ngurangan timbangan gawe nate, tipu menipu. Ku Nabi dirobah ditata, jadilah Madinah al-Munawwarah. Akhirnya orang-orang datang ke sana dengan membawa cerita dari orang yang pernah hadir dan membuktikan ternyata benar. Ada sebuah tempat di sana, orang-orang yang percaya. Di mana? Di Madinah. Yastrib teh ya. Piraku. Setiap datang dijamu kita ke sana.
Orang-orang yang sangat berakhlak, menghormati yang datang. Dilayani tempat tinggal, makanan, semua dijamin. Masa sih? Akhir datang benar ternyata. Nah, saya ingin tempat ngaji kita kayak gitu. Yang datang siapa saja, kita tidak lihat benderanya. Selama dia orang, hormati. Nah, jangan. Itu saudaramu. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta ahabbu min akhihi kama uhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu sebelum kamu menempatkan orang lain seperti dirimu sendiri. Apa rumusnya? Kalau kamu ingin diperlakukan seperti apa oleh orang lain, perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan. Karena hukum ada timbal balik. Ada take and give. Bahkan ada give and take. Understand? Sarakola teh ieu teh. Mungkin we bal kitu deui pasti pan. Naon mana kitu deui pasti teh. Bener teh? Iya, naon? Mana naon kitu pasti pan. Sarua bisa lebih tarik bahkan. Tapi lamun kieu otomatis kan. Toilet itu, itu si Aji Barli itu. Jadi semua yang kita terima, cuma kita nggak mau jujur, itulah perilakumu. Yang datang kepadamu dari anak, dari istri, tetangga, setiap situasi, keadaan, sebetulnya itu gambaran dirimu sendiri. Tetapi kita tidak menyadari gunaon da ilmu tanya. Sampai Allah pun mengingatkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kamu pelakunya kejahatannya, kamu yang berbuat kerusakan, tapi kamu gak nyadar karena keterbatasan pengetahuanmu. Gitu. Maka ngaji itu meningkatkan ilmu. Nah, jadi ya, kita nggak panjang-panjang nih. Muslim. Salat pada inna salati wa mahyaya lillahi rabbil la syari wa bizalika wa ana. Naon atau muslim dia berarti? Muslim itu orang yang sudah bisa melakukan Islam. Ya. Sementara kebanyakan orang terhenti di muslim itu orang yang beragama Islam. Hasilnya kacau kan? Muslim kok gitu? Kan saya pernah berkata gitu. Kalau saya berkata bolu kok gitu, berarti tidak seperti yang ku tahu tentang bolu. Rokok kok gitu, berarti saya asing dengan rokok yang kamu pegang. Topi kok gitu, berarti ada yang tidak sesuai dengan pemahaman topi tentang apa yang saya tahu. Kalau saya tanya, Muslim kok gitu, berarti ada perilaku yang aneh. Muslim kok gitu, cowok kok gitu. Hello. Gitu ya. Tuh, tadi matak. Jadi
Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya adin, ketundukan, ketaatan, kepatuhan, perhitungan dan balasan indallah yang datang dari sisi Allah adalah al-Islam. Saya mau tanya, ari Islam teh kata naon cenah? Benda sifat kerja. Udah pintar ya kalian. Alhamdulillah. Jadi Islam itu kata apa, Barli? Udah pintar sekarang Barli ya. Cuma belum pintar prakteknya aja. Udah pada pintar ya kalian. Berarti muslim itu apa tugasnya? Bekerja. Bekerja itu dalam bahasa Qur'annya apa? Beramal. Amal itu apa? Menampakkan. Menampakkan apa? Sesuatu di dalam. Apa itu? Keyakinan. Akidah. Maka sok dihijikan muncullah ilmu akidah Islamiyah. Jelas. Jadi muslim itu orang yang sudah bisa menjalankan, mengamalkan, mempraktekkan Islam. Coba ulangi apa? Kalau dia seorang muslim tapi belum bisa mempraktekkan, dinamailah muslim KTP. Gitu. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidak berselisih orang-orang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Ya, aneh enggak? Aneh orang yang sudah berilmu malah berselisih. Heran. Ternyata Allah membongkar. Kenapa demikian? Ada kedengkian dalam hati mereka. Kita ini diutus ke muka bumi bukan untuk menguasai dunia, tetapi untuk menguasai dirimu sendiri. Qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Enggak ada qu fil ardi. Enggak ada. Kita enggak akan sanggup. Jagalah alam dunia, mau bisa dirinya jaga kumaha. Hirup di cicadas tidak letik, pinah-pinah dirinya terus. Di Korea condong ayo. Lahir di Korea condong. Gede di Korea condong. Kawin di Korea condong. Maut di Korea condong dewa. Itu kemana-mana. iPad dijawab, dah lah gak telah kemana-mana. Maka barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian jika mereka membantah engkau, katakanlah, jangan dilawan. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika mereka membantah engkau dengan argumen-argumen yang jelas dengan wahyu itu sendiri, katakanlah aku berserah diri kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, sikap kita saat dibantah, ya udah gitu aja. As'alam tuh. Wajhalillahi wa man ittaba'an. Sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang membantah, udah jangan dilawan.
Orang itu kekurangan cahaya, kasih cahaya aja udah. Kalau dia mau tuh penggemar ya udah. Orang yang dengki itu jiwanya sedang kosong dari cinta. Kasih cinta aja. Bere udun, bere kopi, sore kita sok. Pokok 10 juta, yang jajan. Saminya watona. Itu gak usah doang. Ngapain bahas orang kayak gitu, gak ada kerjaan. Gitu. Ngapain nih kok saya lihat komen tuh di medsos tuh tentang kita. Itu pengajian atau tahlilan? Udah gitu aja dah. Terserah kamu mau ngomong apa. Enggak? Hello. Tuh, jadi kalau kita sebagai muslim tapi tidak menemukan gejala-gejala dalam diri kita saat ada yang negatif kita terpancing, nah itu dipertanyakan, bro. Muslim itu tingkat tinggi, bro. Jadi orang ini sudah berserah diri kepada Allah, tidak mau menyerahkan dirinya kepada nafsu dan setan. Ingat Nabi Yusuf yang mudah, contoh mudah. Digoda oleh siapa? Oleh Zulaikha. Nah, Zulaikha menggoda agar isi hati Nabi Yusuf, agar jiwa Nabi Yusuf mengikuti kemauan jiwanya Zulaikha, jiwanya yang mau itu. Kan kemauan di dalam, bukan? Yusuf alaihissalam tidak mau. Hitam sekali cuma tengah ngomong ke. Wah, nu ngajak sorak. Wajah juga kayak gitu. Aha. Halo. Maaf ya. Dan katakanlah pada orang-orang yang telah diberi kitab dan orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam tuh? Aslamtum? Ya. Sekarang saya tanya teman-teman nih, aslamtum? Nah, udah gitu aja lah. Aslamtum? Nah, gitu. Sudahkah kamu masuk Islam? Sudah. Gitu. Bener nih. Fa'in aslamu faqadi tadau. Jika benar kamu telah masuk Islam, berarti kamu sudah mendapat petunjuk karena kamu sudah melampaui kan udah puncak. Kita sudah belum diajari dengan hidup ini kecewa, sudah ditipu, dicaci maki, difitnah, terus dituding, ditinggalkan sang kekasih. Gak nyangka kalian pengalamannya dalam juga nih. Ya Allah. Yes. Sabar ya. Hal-hal yang tidak kita sukai sudah banyak yang kita telan. Tuh, sampai itu ceku haji geus paham, geus giung. Kan geus giung mah ditolaknya geus saream-saream. Mantak mucupan jauhi pi omongeun, deketan pi duiteun. Saya lihat kalian kayaknya nggak suka bicara duit ya, karena nggak punya kan? Alah. Doakeunnya sing loba duit. Tuh tingali Mang Roni mah jongjon udah loba saya teh mah tuh naon. Yang naon duit. Jangan loba mah manfaatkeun heula aya Allah. Jadi
Jadi kalau sudah masuk Islam, berarti sudah mendapat petunjuk. Tetapi saat menyampaikan kepada orang-orang yang buta huruf tadi, yang belum mengerti, kewajibanmu hanya menyampaikan saja, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, balik lagi saudara Nabi Muhammad. Jadi muslim itu apa? Manusia yang sudah bisa mempraktekkan Islam. Ciri yang paling menonjol adalah damai. Gitu. Kalau melihat wajah seorang muslim, dari matanya pun udah kelihatan. Menebar cahaya kedamaian. Lain sipit bejeng belel gitu. Lain gitu. Bengetrangsak tuh. Sisa derita di siang hari tuh. Kabawa ka waktu penting gitu. Beda nggak mata yang jiwanya amarah dengan mata yang penuh cinta? Beda. So. Pernah tuh lamun keur salat heulai jujur? Pernah tuh keur berhubungan suami istri heulai? Lamun heulai aneh eta tah. Jiwa yang sedang diliputi nikmat mah heulai. Maka kata Nabi, heulai mah datang ti setan. Ada kekosongan di dalam dirimu, awak mere isyarat gitu eta teh siga dashboard mobil. Dah kudu kitu-kitukeun wae tuh ngobrol teh. Gambar anu kotak beureum hurung berarti aki, siga parahu hurung. Jackson paham. P hurung. Tak ieu ieu. Nah mobil teh mahal tapi teu maju-maju. Eta rem tangan bedah. Oh. Eta atuh teh. Da teu ngomong mobilna, maneh kudu ngarti. Tah awak urang teh isyarat nu di jero urang, ngan urang teh ngarti. Ieu mah pur cangkang, cek Bapak oge. Nu bakal ditinggalkeun moal asup deui. Terus ente? Terus bisa. Biar lepat emutan. Jadi kalau jiwamu tidak bercahaya, berarti jiwamu tidak terkoneksi dengan Allah. Dan itu sumber masalah yang besar. Maka Quran al-Sunnah wala zikrullahi akbar. Orang yang muslim berarti mereka orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Nah, iya kadang sama salah paham ya. Jadi berserah diri ini dalam bahasa kita karena nggak ada lagi kata yang selain ini. Bingung. Udah bahasa orang ya mah, bahasa Arab. Cuma yang terhidangnya cuma ini gitu loh. Cuma ini pun seringkali salah paham. Namang teu kemana-mana. Orang berserah diri. Jodoh nu anjeuna, pati nu anjeuna. Ditembak ku Aceh antara Sancang Cijulang. Dah beliau mah favorit The Dars. The Darsel. Berserah diri ini ada tong salah ya. Menselaraskan dengan hukum Allah. Nih, saya kasih tahu nih.
Jangan melawan hukum Allah. Gitu. Di bumi ini ada hukum gravitasi. Antara kita dengan planet yang lain ada hukum tarik menarik. Maka orang dulu ada seorang penemu yang ingin menciptakan sebuah alat yang dapat membawa muatan yang banyak. Ya lah. Dengan bobot sampai 600 ton. Besi lain naon bedas teh. Styrofoam. Can ditambah penumpang, can koper, coba tuh Igo kabar Igo. Pesawat badak berarti Igo? Badak. Pesawat ini bisa terbang dikarenakan naon? Membuat sebuah sistem menyelaraskan dengan hukum Allah. Merekayasa hukum Allah antara gravitasi dan tarik menarik. Sehingga mau pakai motor ngebut pan, sehingga ngegaplok pan, gitu ngebut pan. Tah, itu naon? Ayo narik gitu. Sehingga di pesawat di sini ada sebuah kipas yang besar. Iya aneh depan iya saya tuh gituan deh. Cici. Jadi si kipas ini fungsinya merekayasa hukum gravitasi dan tarik menarik. Kecepatannya maka harus cepat sekali. Sampai terbang pun 1000 km per jam. Lamun 5 km per jam murang. Murang. Maka ketika si sistem mesin ini mati, jatuh kan? Pecah. Kenapa? Karena tertarik dengan gravitasi bumi. Mata kurang mun ngising jongjon ban. Da yakin ka handap. Mun kieu. Beri mareket. Aya hukum gravitasi. Sehingga ketika Anda dalam kondisi jiwa yang lemah, maka tubuh Anda akan tertarik gravitasi bumi. Maka cirina panon nutup. Katarik eta teh. Pokoknya yang kieu. Kenapa? Karena energi yang dihasilkan tubuh Anda tidak lebih besar daripada gravitasi bumi ini. Ngaprek akhirnya, nu gering kieu teh bisa ngudang. Kitu eta paham? Understand? Salah kan? Sebutnya gaya teh F ya. Mata kalau loba gaya tiba beut pasti ujungnya. Kan gaya sama dengan gerak tuh. Yes, gitu. Terus ya. Jadi berserah diri itu non cenah. Muncullah pepatah pandai pangkal pandai pintar. Ini teh hukum Allah teh. Bungar wae bawa sengklek aja gitu. Gusti ya Allah. Kenal ngadoa teh ngadoa. Pandai pangkal, rajin pangkal, pandai gitu kan. Terus hemat pangkal, kaya. Jadi ternyata orang kaya itu bukan orang yang tiba-tiba banyak duit, tetapi mereka yang pandai memanage duit.
Terus juga dirinya. Beak wae, tiura 10 miliar beak sapeting. Ya Allah. Didurukan. Hati diduruk tuh. Itu. Jadi mensalahkan dengan hukum Allah. Itu pasrah, lain cicing. Nah contoh, ya. Kurang ayeuna diberi hawati istah. Ya, dinginnya malam. Kalau kita tidak bisa menselaraskan dengan itu, maka kamu akan terkena dampak. Kamu mau dilawan. Sung tiris bulu ke baju lah nama tak nama tuh mangga teh ini dibekam dinya bekam kumbang acut bonusna bekok ngelawan hukum dinya mah. Maka orang-orang Eskimo kan di kutub utara pakai mantel tebal, pakai kupluk tuh gitu. Termasuk naon di kos tangan bisa hirup naon sabab menselaraskan dengan hukum. Di Arab aya ego nu make jaket bulu angsa berang-berang. Naon sabab ngalawan hukum. Gitu. Nah, Anda punya istri nggak? Nggak, jadi hukum Allah perempuan itu maunya dimengerti. Maka dia akan ngerti kamu, gitu loh. Jangan nuntut dia ngerti kamu, dia nggak akan ngerti. Tapi kalau kamu ngerti dia, maka dia pasti ngerti kamu. Gak kayak kamu. Halo. Ya, ini panjang ya ceritanya ya. Ketika kita mau mendapatkan apapun yang ada di dunia ini, maka semua yang kamu inginkan pasti sudah ada barangnya kan? Kalau Anda bisa menyelesaikan dengan hukum, akan dengan mudah kau dapatkan. Nah, cek Nabi ya, contoh. Kita bicara satu ilmu. Hayang ilmu ente, terserah itu mah. Kalau ingin dapat ilmu, ya dekatlah dengan orang yang berilmu gitu aja kok susah. Jelas? Begitupun kalau ingin dapat dekatan. Tidak usah kau merengek-rengek, tidak usah kau meminta. Perlihatkan aku seorang muslim, kau akan dapat perilaku yang bagus, attitude yang bagus, cara pandang yang bagus, kepribadian yang mantap. Pindah tak harta. Cicing tigang wae mama tuh. Anjing si juhal. Geus kitu-kitu nanti juhal. Ari ilmu dipepkeun ka saha? Ka jurig. Jelema. Ari ieu jelema oge. Maka cek Nabi wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. So, orang yang berharta mah mau mungkin teu boga pagawean. Mau mungkin. Matak harta berlimpah ge boga usaha. Boga alat, boga mesin. Lamun orang datang ka si ieu bakal ningali ka urang. Daek teh digawe. Oh ente mah kieu, geus kieu ente sampai didinya. Disitulah lama-lama semakin membaik, bahkan dirinya bisa ngalewihan si eta. Seperti Sulaiman alaihissalam bisa melampaui bapaknya Daud.
Da urang sangsara teh lain urang teu bisa ngana duit, ngan kesempatan peluangna eueuh. Naon sabab jelajahna ponok. Lengkahna ponok. Hirup di kota. Tapi sih orang lemur ya. Tak gaul jeung orang lemur atuh. Jelas? Gampang kan? Orang memberi itu punya alasan. Tuh. Terlebih kalau Anda sudah dicintainya. Jelas? Hal-hal yang tidak pernah kau duga akan datang dengan paksa. Itulah Al-Quran mengatakan sana, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Seperti didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW seorang donatur besar, agniya besar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan mau dekat dengan Nabi? Kan teu wau salah mah. Awalnya mendengar Muhammad SAW seseorang yang mengagumkan, ucapan yang membangkitkan jiwa. Apa betul? Ya, saya pun masuk Islam. Semudah itu. Ya. Panggil jeung Muhammad Rasulullah. Akhirnya bu. Tetep pupuku. Karungkun sakarung teh kitu ceritana. Ai urang caleui memle. Yang sekarang rezeki geus kitu. Banget belel jeung belel apa teh. Stres kunaon maneh teh. Sok heran saya mah. Rek bawa mau teh geus. Mau serangan anak. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Sehingga seorang muslim itu dia karena dia bisa menyelaraskan dengan hukum-hukum Allah. Naon itu berarti? Hiji, keadaan. 2, situasi. 3, orang. Inilah orang yang hebat, dia yang pandai beradaptasi. Lain ngakut barbal, kuat. Yang pandai beradaptasi dan mengerti dengan setiap situasi dan keadaan. Nah, siapa yang dengan situasi sekarang hidupnya ditimpa kesulitan dan penderitaan, dia gagal beradaptasi. Sok tinggali dunia bisnis saya geus siga baheula. Itu tantangan kita untuk meningkatkan daya adaptasi. Hidup itu berkembang dan berubah. Urang mah ngata kitu terus hidup teh bisa. Sampai kemarin kan ada teman kita nawarkan HP itu pirangan 88.000 kan. Hese boleh jangan naon begitu. Selain zamana atuh. Orang nanya teh hirup teh apa teh itu. Gitu. Allah. Kenapa? Karena kita tercipta dari air. Air itu unsur terkecilnya punya memiliki molekul. Molekul air itu apa cenah? H2O. Cair dibekukan menjadi es. Molekulnya tidak berubah, tetap H2O. Nah. Dipanaskan mendidih, terubah H2O. Menguap pun tidak berubah. Itulah muslim.
Kenapa? Karena dia menghadap Tuhan terus. Tuh, lihat tuh surat Al-An'am 78. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Allah. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus. Dan aku bukanlah termasuk orang musyrik. Jadi dia tidak pernah menduakan Allah. Tidak menyerahkan hatinya selain hanya kepada Allah. Dan terkejut dunia pengetahuan ketika menemukan ternyata unsur terkecil dalam kehidupan adalah seperti titik yang dinamai atom. Nonton atom teh dari A itu bermakna tidak, tomos dibagi, tidak dapat dibagi lagi. Jadi jiwanya tidak terbagi dengan yang selain Allah, fokus nah dan yang Arab. Maka seringkali Quran mengatakan zalika dinul qayyim. Itulah agama yang kuat. Itulah ketundukan yang hebat. Itulah ketaatan yang menakjubkan. Kalau taat kepada manusia, jatuhnya kan malah diperbudak. Digawean pan akhirnya. Tapi lamun taat kalau mah justru kalau jadi tuan kehidupan. Heran. Maka karena muslim itu orang yang sudah bisa membaca hukum-hukum Allah, sehingga kita menemukan istilah-istilah seperti sosok Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan seterusnya banyak, dinamailah cendikiawan muslim lain mukmin. Mereka lah muslim itu yang sudah bisa memerankan Islam dan mereka mengerti dengan kehidupan dan mereka telah bertemu dengan muara pengetahuan. Semua yang dipandangnya menjadikan ilmu. Sehingga setiap saat dia sadar dibersamai oleh Allah. Tak pernah putus koneksi dan jaringan. Terhubung. Sehingga HP orang pan materi lain. Materi. Gitu. Kenapa terhubung dengan satelit? Karena ada energi. Istilah orang jaringan. Eta jang naon alat yang komunikasi jeung jelema dengan manusia. Ketika hilang jaringan, betapa gelisahnya Anda. Anda tanya kanan dan kiri. Eta Telkomsel kumaha aya kan wah urang eueuh euy cemas padahal rek sanon lapon lagi atuh. Tapi ketika kita kehilangan jaringan dengan Tuhan, kita santai-santai saja. Karena jangan-jangan belum pernah terkoneksi. Sok urang hirup di kota 3 detik, geus aya lampu, aya motor, aya mobil, sok pindah ke arah Baduy moal betah di dinya. Teu meunang naik motor, sok kumaha, lampu betah moal. Mau betah dijamin saya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan lampu. Aliran 2 jam kayak geus ganeng dia mah.
Mayor anger. Games, enaun games yuk gitu. Iya maman tampan gak lewat. Ya. Jadi kita sudah tergantung dengan HP, saat hilang sinyal, gelisahnya luar biasa. Banyak kuota langsung dengan wifi. Tapi kalau kita tanya diri sendiri, pernahkah kau merasakan terhubung dengan Tuhanmu? Kalau pernah, hilang sesaat pun gelisah itu. Si tubuh ini kehilangan energi. Tak la haula wala quwata illa billah teh kitu paroy. Ngalaman can. Bawa acan. Terhubung teh kan kumaha HP wae bisa, transfer bisa? Bisa, transfer duit bisa, ngirim gambar bisa, nelpon bisa, video call bisa, asal eta. Komo jeung aloh atuh. Maka iman ini kalau sampai meningkat, iman itu kan percaya dengan apa yang kamu tidak lihat. Tapi kalau memuncak kesadaranmu, kamu akan bisa melihat apa yang kamu percaya. Nah, ayat gering jalmina, itulah ihsan. Mun mikir, canepi berarti. Kumaha? Canepi berarti dirinya. Anu geus sapi mah? Anu sapi kumahanya? Acan berarti dirinya. Ini prosesna teh ieu. Iman takwa hakotokoti. Eta mah akibat mah tong di Arab. Gitu. Siga ngising deui lah. Dah harus sinyaan. Tong mikiran, kalau saya makan ini nanti nya gimana ya? Tak mikir kadinya mana mah. Yupan kangkung diasupkeun. Lele diasupkeun, hayam diasupkeun, tahu dimasukin, tempe ke enak kumanya mikir kadinya ini wadah tuh. Cang ieu lo kotek leunca can peutuy. Ke enak kumahanya. Osok imut itu tara habak mah kadinya. Kayak isyaratna kadinya mah. Tinggal lajoanan. Jadi semu geuneuk geuningan. Maka muslim itu akan menemukan muara pengetahuan dari masa ke masa. Mereka selalu hadir dan tidak pernah ditimpa kegelapan. Kenapa? Karena selalu fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Dia menikmati perkembangan perubahan zaman itu. Dan dia lamun cek daning mah bisa menari-nari. Allah. Karena dia itu sudah berserah diri kepada Allah, maka jiwanya tidak lain selain selalu berbahagia. Opat ya, naon cenah? Susah senang, suka pun senang. Jadi menghadapi situasi yang dia sukai dan tidak disukai dengan cara dan sikap yang sama. Ieu bager, ieu teu bager, sarua we, ka dieu bager sarua kitu we. Naon sabab sudah menjadi sifat. Kotoran alias tai, materi bukan. Realitas bukan. Nah, itu punya sifat. Sifat bau nanti sifat. Sok coel bau sintrekeun, bau keneh. Kitukeun, bau keneh anger napal. Geus eueuh oge materina nempel keneh. Tah kudu siga kitu lah sifat teh, nempel. Aya filosofna eta pang-pang-pang-preng tergaduh pang-preng.
teh gaduh mangpre teh. Hayang di muslim teh. Maka muslim itu kalau melihat catatan-catatan para ulama, mereka sudah bisa melihat sesuatu yang tidak ada tulisannya. Mereka sudah bisa mendengar sesuatu yang tidak ada suaranya. Mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak ada rasanya. Kumaha itu can kadinya berarti dia mah. Mereka orang-orang yang sudah bisa merasakan bahkan mendengar suara batin di tengah kesunyian jiwanya. Kenapa? Karena jiwanya sudah tidak risau lagi dengan dunia ini. Tidak apa, bayang-bayang. Maka Allah memberi isyarat. Gitu. Hayang orang itu jadi umatan wasatoh. Yo, satu teh. Baqarah. Surat 2 ayat 143. Ini kan luar biasa ya. Al-Baqarah seberapa ayat? 286 bagi 2 seberapa? Tuh, 143. So. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Allah. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tuh. Saudara Nabi Muhammad. Kalau dulu pada ada istilah pemindahan kiblat untuk harmoni dulu sejarahnya kan gitu. Kalau kita dalam kehidupan perpindahan gaya hidup, perpindahan cara hidup, pergantian zaman itu akan menyulitkan kecuali orang-orang beriman. Wah. Rek berganti istilah rek milenium, rek naon lah bebas lah kadinya. Rek akhir zaman ke, akhir bulan ke, naon sarua wae. Nu penting mah Allahna. Jangan sampai kehilangan Tuhan. Gitu. Tuh. Naon cenah? Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat
pertengahan, ummatan wasaton. Jadi muslim itu mereka orang-orang yang mencapai satu keadaan ummatan wasaton. Jadi lamun ieu 20 cm panjangna ieu tah wasaton teh tengah lapisan. Maka muncul kata wasit, tugasnya menengahi dua pihak. Kalau lebih sedikit saja, setengah senti, itu bukan wasaton, tapi wastun. Mereka muslim itu orang yang telah menemukan kebenaran. Di mana tempatnya kebenaran? Di tengah. Kebenaran itu berada antara benar dan salah. Maka orang berkata yang benar pasti ada salahnya. Yang salah pun pasti ada benarnya. Nah, pertengahan kebenaran dinamailah kebijaksanaan. Satu waktu pernahkah Anda menyaksikan anakmu bertikai? Keliru Anda kalau bertanya siapa yang salah. Lalu Anda siksa, Anda marahi dia, Anda salah. Tapi Anda harus memahami sebab yang membuat mereka bertikai. Dan kebanyakan di antara orang tua mendominasi, menyalahkan sampai kehilangan martabatnya salah satu di antara kedua anak itu. Sampai akhirnya anak itu benci kepadamu. Ayah tidak hadir. Ayah selalu menyalahkan saya. Akhirnya si anak itu tak betah di rumah. Mencari ketenangan di luar lingkungan rumah, bertemulah dengan teman. Nipam jelas. Jadi mabok tak budak teh. Pernah teu ngarasa urang disudutkeun ku kolot saat pas jeung lanceuk jeung adik? Ya, semoga orang tua dimaafkan oleh Allah. Nah, itu karena orang tua kita mungkin belum sampai ilmu na tenepi. Ya, berapa nih? Ini Bapak udah. Yang jelas berkelahi itu hal yang dilarang. Dia yang mulai dia. Saya tidak perlu tahu siapa yang mulai. Tetapi ini pelajaran bagi kita semua, berkelahi itu buruk. Oke? Oke, berdamai. Bisa dibahas. Kalian tuh saudara. Ya. Buruk sana. Tolong dibahas. Dan geus jelas depan geus perlu dibahas. Rangkul kedua anakmu itu. Kalian anak-anak yang luar biasa. Sebetulnya peristiwa ini mengajari aku. Lewat kalian. Ngerti-ngerti. Ngalaman tak gitu teh urang. Keur jadi budak, tah mung kaalaman ku budak urang mah. Si Ilah diasuh ke si Imi labuh ketihan. Bapak bunga enggak? Kamu tidak salah. Jatuh tuh hal yang wajar, ya. Udah. Ini. Iya, budak. Enggak apa-apa. Bapak sayang kamu. Mustahil orang yang saya menyakiti, ya. Makasih. Tuh. Kau ini mau berjajan saya kau ingin. Atuh budak teh dagang goblok ayeuna mah atuh. Tah yang jajan teh. Di ngaraguan jebrang. Gak tadi boleh jajan ku sih mah. Salah gitu teh. Berarti Anda belum mengerti kebenaran. Ongol-ongol. Cekial ya gini. Jelas? Jadi kebenaran itu pertengahan antara benar dan salah. Gitu. Ada orang merasa dijolimi oleh suatu pihak, datang ke pengadilan naon nuntut kebenaran. Dia menuntut keadilan.
Itu. Berarti pan usahana aya jadinya. Berarti terduga teh ya. Tiga Roy Suryo ini kan tuh di sidang gara-gara ngagugat ijazah Pak Jokowi. Kan bayar tuh kurang pira ijazah lah. Naon atuh. Ya Allah. Yang kedua, seorang muslim itu syarat dengan kasih sayang. Kasih sayang pun itu pertengahan antara cinta dan benci. Hujan turun lagi. Mangprei benci, 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 tapi rindu jua. Gitu kan? Antara cinta dan benci itu kasih sayang, bro. Jadi kalau cinta ekstrim kanan, benci ekstrim kiri, tengah-tengah moderat kasih sayang. Gitu. Kenapa? Karena cinta itu hanya teruntuk bagi Allah saja. Walladzina amanu asyaddu hubbal. Orang-orang beriman itu teramat sangat mencintai Allah. Dan dia tidak mau berikan kepada selain Allah. Karena yang selain Allah pasti makhluk. Berikan sewajarnya saja. Berikan pancarannya saja. Itulah dinamai rahmah. Paham? Oh gitu, can gitu berarti dia. Oh. Yang ketiga, dia syarat dengan ketenangan. Ketenangan itu pertengahan antara takut dan berani. Oh. Lamun ningali dunia bela diri we. Congli berani. Congli. Tapi lamun Jackie Chan tenang. Apalagi yang lebih tenang Jackie Chan siapa tuh? Wiro Sableng. Tenang. Ya tangkalahan. Tapi dia nggak mundur, bro. Tenang. Teriweuh gitu. Teriweuh gitu. Bejeng Blanka kan berani gitu. Berani. Tenang. Tenang itu dia nggak memberi syarat aku kuasai situasi. Lawan kecepeng tak jongjon. Lamun Bruce Lee berani kelihatan pan. Yo Sableng mah kan ada di tanggal jamu kieu. Tapi tereleh. Gitu. Lamun sepak bola mah Subasa lah gitu. Tenang ya. Beda Santana, wah pan syaratkeun kekuatan. Mesin sepak bola teh Subasa mah santai gitu. Kemudian dia malah cengah lah gitu santai. Nyonya modal gitu. Aduh ya Allah. Keempat, keabadian. Nah, keabadian itu antara hidup dan mati. Itu. Maka surga abadi tidak? Sering kemarin tuh penghuni neraka abadi. Penghuni surga abadi. Disebut hirup, tapi lain hirup sebenarnya kieu. Disebut baik lain. Maka orang-orang neraka kan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Itulah abadi. Gitu.
Poin abadi briges. Terus dia bersifat kenetralan. Netral itu antara positif negatif. Tengah-tengah. Si ente pan budak pas saya tengah-tengah ulah jadi saat kesempatan. Dah ulah itu jolin dah adil didinya. Sempatan gerbang keheul aing teh. Gitu. Jangan ya. Yang pemajikan gua dua itu lain. Tenang we, cekcok masalah dapur mah tenang. Terus jiwanya selalu dalam keheningan. Hening antara riuh dan senyap. Sampai saya diajarkan Allah tentang hening. Antara riuh jeung ganeng jeung senyap. Dikersakeun anak saya si Oni, eta mun sare ngorok lah tarik. Sepanjang malam. Sampai saya pernah terganggu. Ketergangguan sikap saya tercium oleh istri saya. Pi, kamu terganggu ya sama tidur Oni? Ya. Nggak apa-apa, tidur di bawah? Nggak apa-apa. Silakan. Saya lihat si Baim nempel di si Oni. Baim, kamu tidur terganggu nggak sama Oni? Enggak. Kan Oni ngorok. Ya gitu. Nggak tahu. Mikir tah Hendrik mikir. Kenapa si Baim pada nempel terganggu? Urang berjarak. Ternyata kesimpulan saya hati budak masih kene bersih. Gitu. Lalu saya belajar menikmati eta ngorokna budak. Hari ini alhamdulillah sudah tak terganggu lagi. Asa di sisi pantai ya Allah. Ya Allah. Naon ngahadirkeun kasih sayang ketika eta budak sore beri calangap. Baju nyingsat. Ya Allah. Karunya eta teh getih urang. Getih urang teh. Dia darah dagingku ya Allah. Aku menyayanginya ya Allah. Dia berah. Sok, balik ka ieu mah mau hati rudet. Ningali beut majikan tinggali sok. Jadi goreng. Benar tuh? Rungsingnya bawa saya belajar di Tamskui gitu ya. Belajar di Tamskui. Tapi begitu balik ke imah dengan perasaan hati saya, iya, kasih sayang, tenang, tilu. Eta pamajikan teh asa bidadari. Gitu. Rambut yang mulai tumbuh uban menjadi cahaya. Allah. Badan yang penuh sudah dihiasi singkayo. Siga trek taminya. Itu saksi hirup pernah melahirkan. Kamu seorang perempuan yang hebat. Gitu. Gatotnya sing kayo komplain. Emang ada kelamatan sing kayo di dia. Hai. Terakhir. Raufur Rahim dimaknai naon cenah? Lembut. Naon lembut teh? Tengah-tengah antara kasar dan halus. Dia makhluk halus dalam hal lain. Aing curi berarti. Nabi itu lembut. Bahasa urang dakwah deui urangnya naon atuh.
Rauf teh. Gitu. Bahasa urang aya lembut antara kasar dan halus. Halus mah teu karasa. Kan itu makhluk halus ya, karasa teu. Jadi kalau kamu kehadiranmu di rumah tidak dirasakan oleh anggota rumah, berarti Anda makhluk halus. Aing teh boga babeh tapi saya teh boga babehnya. Oh, jurig betul betul sama. Gitu. Tapi lamun kasar ditolak, gitu mah. Urang balik aing masuk carekan tuh. Itu dan. Terakhir, nih saya buat diagram terbalik. Ini kan segi naon ya? Segitiga lah, piramid simona ayat. Tumpeng hakaneun wae. Mana tumpeng buras garis kieu atuh? Kelapar ya. Nih, saya terkejut ini. Ini temuan seorang ilmuwan dari Amerika bernama David Hawkins. Dia menemukan frekuensi gelombang dalam jiwa itu yang kita pahami sadar consciousness. Saya ngomong naik. Itu. Ada orang dia, orang lain orang barat, bro. Naon, Pak? Consciousness nanti. Kesadaran tuh. Nah, eta tuh sih pernah di ditu. Pernah di ditu, orang udah dia tuluy, Pak. Consciousness. Hiji ieu materi. Siapa yang jiwanya masih cenderung dengan fata morgana dunia, orang itu kesadarannya rendah. Muncullah istilah SDM rendah. Gitu. Intelektual rendah. Yang kedua, karena dia belajar meningkat. Yang kedua dinamai force. Force. Lalu forces lah daya. Mulai sadar tuh. Can bisa make. Jadi orang yang level force, dia sudah tahu dan sadar, tapi can bisa praktek. Maka di level ini hidupnya tidak akan berubah. Gitu dan gitu. Meningkat, terus dia belajar lagi. Meningkat. Dinamai power. Kekuatan. Meningkat. Jadi di sini sudah punya power. Maka beda orang yang bicara yang punya power dan tidak berpower, beda. Karena ucapan itu mengandung listrik yang bisa menerangi jiwa yang gelap, bisa membangkitkan segala listrik itu. Nyetrum, berdampak. Gitu. Sini level kasih sayang, rahmat. Jadi orang yang sudah bisa menebar ini level 4. Jadi dia aktif memberi kasih sayang. Sudah bukan menjadi objek hidup tapi subjek kehidupan. Dia sudah tidak dikendalikan oleh pikiran, tetapi dia supir pikiran itu. Dia sudah tidak diatur dengan persoalan, tetapi dia yang mengendalikan persoalan. Lamun orang di dia kereng mah, wayahna jadi objek penderita. Gitu we. Ini gawe. Macet jalan. Hujan deh. Muka cetrek ya.
Raat. Oblong. Ibu jalan mati itu. Erek mau. Rempong. Dibuka jas berebat hujan di. Iya we. Rek protes ya di Allah. Tapi hatinya tersiksa we. Baik atuh nggak jas hujan sih jelema mau teu pan. Diplastikan kene. Ah, iya puncaknya ya terhubung. Nah, iya sholat musolin dia, itulah musoli. Orang yang sudah terhubung dengan Allah, maka di alam semesta ada yang dinamai dengan black hole, lubang hitam. Itu si lubang hitam ini menarik setiap bintang-bintang yang mati. Sukri, was dimakan, Bahkan menurut sains diduga Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj ke langit memasuki lubang ini. Itu masuk dimensi lain itu. Kurang terpahamnya. Walhasil ini punya medan magnet yang sangat besar. Sehingga orang yang sudah sampai ke sini level keyakinannya, itulah dunia akan mengikutinya. Tertarik karena kepribadiannya, jiwanya mengagumkan. Itulah ibadur rahman. Gitu, ayi paham? Jadi kurang naik kan ya. Iya mah hidup setengah jalan geus biak semangat geus maot lah. Tong kahalangan cukurang ngekeun bae anak majikan ngurus ya ge. Riweuh-riweuh teuing. Paling kawin deui majikan didinya. Ya Allah. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita sudah ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap hari yang kita jalani itu harus lebih baik dari hari kemarin kan? Itu Nabi yang ngomong loh. Dan itu semoga kita bisa merealisasikannya. Dan tentu hari esok kalau masih hadir, berarti tantangan kita harus lebih baik dari hari ini. Anu canepi kalau hurmah nyaho tapi teu bisa ngamalkeun anak. Naon sama kekurangan daya dia. Ya, semoga Allah mencurahkan daya kita semua. La haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila a'lamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Semesta Film. Cukup aja lah.